Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Nabil Muzaki dan Nurul Anisa Azahra akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Aktivitas Bermain Game Online Terhadap Kedisiplinan Belajar Mahasiswa. Berikut adalah daftar isi dari presentasi kami. Yang pertama ada pendahuluan yang berisikan latar belakang rumusan masalah dan tujuan. Yang kedua ada kajian pustaka, ketiga ada kerangka berpikir dan hipotesis, keempat ada metodologi penelitian, kelima ada hasil dan pembahasan, dan terakhir yaitu kesimpulan. Untuk memahami mengapa topik ini penting, mari kita lihat latar belakang dari penelitian ini. Game online saat ini menjadi hiburan yang sangat populer di kalangan mahasiswa. Di satu sisi, game bisa menghibur dan mengurangi stres, tapi di sisi lain bisa mempengaruhi kedisiplinan belajar jika tidak dikontrol. Karena itu, penelitian ini kami lakukan untuk mengkaji apakah aktivitas bermain game online memang berpengaruh terhadap kedisiplinan belajar mahasiswa. Dari latar belakang tersebut, muncul beberapa pernyataan yang menjadi dasar rumusan masalah kami. Ada 4 pernyataan utama yang kami ajukan untuk rumusan masalah. Pertama, seberapa sering mahasiswa bermain game online? Kedua, bagaimana tingkat kedisiplinan belajar mereka? Ketiga, adakah hubungan antara keduanya? Dan terakhir, seberapa besar pengaruh game terhadap kedisiplinan menurut data statistik? Selanjutnya, berdasarkan rumusan masalah tadi, berikut adalah tujuan yang ingin kami capai dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Mengetahui pola aktivitas bermain game mahasiswa. 2. Mengukur tingkat kedisiplinan belajar. 3. Menganalisis hubungan antara keduanya. Dan keempat, menentukan besar pengaruhnya secara statistik. Selain itu, kami juga melihat manfaat penting yang bisa diperoleh dari hasil penelitian ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata tentang kebiasaan bermain game dan dampaknya pada kedisiplinan. Tidak hanya bagi mahasiswa, tapi juga bagi dosen, akademisi, dan peneliti selanjutnya. Untuk mendukung penelitian kami merujuk pada beberapa teori dan menyusun hipotesis sebagai dasar analisis. Game online didefinisikan sebagai permainan berbasis digital yang dimainkan dengan koneksi internet, baik secara kompetitif maupun kolaboratif. Jenis-jenis game sangat beragam, dari yang berbasis strategi, simulasi, sampai pertarungan waktu nyata. Karena bisa diakses kapanpun dan dari manapun, game ini cenderung adiktif, terutama jika tidak diimbangi dengan kontrol waktu yang baik. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa bermain game dalam batas wajar bisa meningkatkan kemampuan kognitif, tapi kalau waktunya tidak terkontrol, bisa menyebabkan penurunan performa belajar. Kedisiplinan belajar adalah kemampuan individu dalam mengelola waktu, menyelesaikan tugas, dan mematuhi jadwal akademik. Ini mencakup hadir tepat waktu, mengumpulkan tugas sebelum deadline, dan mempersiapkan diri untuk ujian. Mahasiswa yang disiplin biasanya memiliki target akademik yang jelas, manajemen waktu yang baik, dan motivasi belajar yang kuat. Namun, berbagai faktor bisa memengaruhi kedisiplinan ini, seperti lingkungan, tekanan sosial, media sosial, dan juga termasuk game online. Dalam penelitian ini, kami memetakan aktivitas bermain game online sebagai variabel bebas, X, dan kedisiplinan belajar sebagai variabel terikat, Y. Kerangka berpikir kami menyatakan bahwa jika seseorang terlalu sering bermain game, bisa jadi waktunya untuk belajar berkurang, yang akhirnya memengaruhi kedisiplinan. Tapi ini masih perlu dibuktikan. Kami mengajukan 2 hipotesis. Hipotesis 0, tidak ada pengaruh signifikan antara aktivitas bermain game dengan kedisiplinan belajar. Hipotesis alternatif, ada pengaruh signifikan antara aktivitas bermain game dengan kedisiplinan belajar. Untuk membuktikan ini, kami menggunakan analisis korelasi dan regresi. Setelah menyusun kerangka berpikir, kami melanjutkan ke bagian metodologi untuk menjelaskan bagaimana penelitian ini dilakukan. Untuk metodologi penelitian, kami menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional dengan teknik purposive sampling. Respondennya adalah 65 mahasiswa aktif yang bermain game minimal 1 jam per hari. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan SPSS untuk uji deskriptif, korelasi Spearman, dan regresi linear. Demikian bagian metodologi. Selanjutnya, rekan saya Nurul Anisa Azahra akan menjelaskan hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Baik, selanjutnya adalah hasil penelitian. Dari hasil analisis deskriptif, rata-rata skor aktivitas bermain game online mahasiswa adalah 3,003, yang berarti frekuensinya tergolong sedang, tidak terlalu tinggi tapi juga tidak terlalu rendah.
dan rata-rata skor kedisiplinan belajarnya adalah 3,56. Artinya, mahasiswa bermain game online pada tingkat sedang dengan disiplin yang relatif tinggi. Ini menunjukkan bahwa walaupun mereka cukup aktif bermain game, sebagian besar masih bisa menjaga kedisiplinan belajarnya. Setelah dilakukan uji normalitas, hasilnya data untuk aktivitas bermain game terdistribusi normal. Namun, data untuk kedisiplinan belajarnya tidak normal. Oleh karena itu, kami tidak bisa menggunakan uji korelasi Pearson dan memilih untuk menggunakan uji korelasi Spearman yang lebih cocok untuk data non-parametrik. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa sebagian besar item kuesioner memiliki korelasi yang signifikan dengan skor total, artinya valid. Untuk reliabilitas, variabel game online punya nilai Cronbach alpha sebesar 0,572, artinya cukup reliabel. Sedangkan variabel kedisiplinannya memiliki nilai 0,470, yang artinya cukup rendah namun masih dapat diterima untuk penelitian yang eksploratif. Dari hasil uji korelasi Spearman, diperoleh nilai RS sama dengan 0,282 dan nilai signifikansinya sebesar 0,023. Ini menunjukkan adanya hubungan positif yang lemah namun signifikan antara aktivitas bermain game online dan juga kedisiplinan belajar. Artinya, meskipun korelasinya tidak kuat, tetapi secara statistik tetap signifikan. Ada kecenderungan bahwa semakin sering bermain game, mahasiswa tetap bisa menjaga kedisiplinan mereka dalam belajar. Hasil uji regresi menunjukkan R-square sebesar 0,080, artinya hanya 8% variasi kedisiplinan belajar bisa dijelaskan oleh aktivitas bermain game. Persamaan regresinya adalah Y sama dengan 3,010 plus 0,181 X, dan nilai signifikansinya adalah 0,023. Artinya model ini signifikan secara statistik. Jadi meskipun pengaruhnya kecil, tetap ada dampak nyata dari aktivitas bermain game terhadap kedisiplinan belajar. Kita masuk ke bagian pembahasan dari penelitian kami. Pertama, dari hasil analisis deskriptif, mayoritas responden mahasiswa berada pada kategori sedang dalam hal bermain game online. Artinya, mereka memang cukup aktif bermain game, tetapi tidak sampai berlebihan. Di sisi lain, tingkat kedisiplinan belajar mereka juga termasuk cukup tinggi. Jadi, meskipun mereka bermain game, mereka masih bisa menjaga kewajiban akademik mereka. Kedua, dari hasil uji korelasi Spearman, ditemukan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara aktivitas bermain game online dengan kedisiplinan belajar. Nilai signifikansinya adalah P sama dengan 0,023, yang artinya secara statistik hubungan ini nyata, meskipun nilai korelasinya hanya 0,282 atau dalam kategori lemah. Ketiga, pada uji regresi linear sederhana, kami menemukan bahwa pengaruh game online terhadap kedisiplinan belajar mahasiswa hanya sebesar 8%, yang ditunjukkan oleh nilai R-square sebesar 0,080. Ini berarti hanya sebagian kecil dari variasi kedisiplinan yang bisa dijelaskan oleh kebiasaan bermain game. Selebihnya mungkin dipengaruhi oleh faktor lain. Temuan ini cukup menarik karena bertentangan dengan anggapan umum yang mengatakan bahwa game online ini pasti merusak kedisiplinan atau bahkan membuat mahasiswa malas belajar. Justru dari penelitian ini, kami melihat bahwa mungkin ada kemampuan manajemen waktu dari mahasiswa yang cukup baik, sehingga mereka bisa disiplin meskipun mereka aktif bermain. Selain itu, besar kemungkinan bahwa faktor-faktor lain seperti motivasi belajar, dukungan lingkungan, tekanan sosial, atau bahkan pengaruh keluarga justru lebih dominan dalam membentuk kedisiplinan mahasiswa. Maka dari itu, bisa disimpulkan bahwa bermain game online memang punya pengaruh, tetapi bukan satu-satunya faktor dan pengaruhnya juga tidak terlalu besar. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah, berdasarkan hasil analisis data dari 65 responden, terdapat hubungan yang positif dan signifikan
antara aktivitas bermain game online dan juga kedisiplinan belajar mahasiswa dengan nilai korelasi sebesar 0,282 dengan P sebesar 0,023. Meski signifikan, hubungan tersebut bersifat lemah, yang berarti aktivitas bermain game online ini tidak selalu berdampak negatif terhadap kedisiplinan belajar. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa pengaruh aktivitas bermain game online terhadap kedisiplinan belajar hanya sebesar 8%, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Jadi kesimpulannya, mahasiswa yang mampu mengelola waktu dengan baik tetap dapat menjaga kedisiplinan belajarnya meskipun aktif bermain game online. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.